pemus daripada orang pinter bahwa saya disuruh untuk ngiring. Saya ditelepon oleh seseorang. Ternyata dia bilang, saya dari Jerman. Ini yang kita agak janggal kita terima. Pernahkah gagal? Pernah. Ngobati sakit bebainan lagi. Waktu itu kita pernah diludahi loh. Ini balian kekini awak nunggu boreh cekoh. Numudu kecuide lagi. Kalau di rumah untuk mengobati orang, tidak wakil bupati. Juru mangkunya yang ada. Nanti kalau di kantor, wakil sebelumnya itu kita balik sedikit, memang ada garis keturunan, Pak Ngeri. Untuk Iya. baliannya. Untuk baliannya. Untuk balian memang kita penglingsir kita dulu. Penglingsir. Ya, penglingsir kita, klub kita pertama, klub Muspi itu jadi balian dulu. Udah itu kumpi jadi balian, tetapi tidak mau menjalankan. Kumpinya. Hanya kumpiannya ada orang datang disuruh, wah kini doyan agon dan sebagainya. Tapi tidak mau dilaksanakan. Tidak mau melaksanakan. Terputus berarti. Terputus. Nah akhirnya kakek tidak mau jalankan, udah itu bapak tidak mau jalankan, kita yang jalankan. Memang ada garis keturunan daripada ngiring rubalian itu. Dari saat kita lontar itu kan sudah diwariskan dari lontar sudah itu. Tidak Pak Made mencari lagi gitu kan? Tidak. Hanya saja kita mencari perbandingan ke tempat lain. Kita sudah punya, sekarang mencari perbandingan kan, gimana sebenarnya di tempat lain. Nah, sampai kita dapat ke Bojonegoro dan sebagainya itu, kita mencari perbandingan. Tentang pengobatannya. Tentang pengobatan dan semuanya tentang bagaimana ilmu spiritual itu bisa kita laksanakan. Terus perjalanan artinya kan tidak cukup hanya seperti itu aja. Kemudian ada perjalanan gaib yang lain, misalnya dapat paice dan lain sebagainya. Ya, itu memang kita dapatkan begitu ngiring, udah ada petunjuk kan. Petunjuk yang pertama dalam mimpi dulu. Dalam mimpi kita disuruh naik gunung, kita nggak tahu gunungnya, gunung apa itu nggak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, kita mohon kepada yang nyuruh ini. Yang nyuruh itu kita lihat orangnya, orang yang pakai putih-putih, pakai jenggot. Diajaklah ke gunung itu. Diajak ke gunung itu, kebetulan pada saat itu kita meditasi di Sanggah. Kalau ingin tahu gunungnya, ikut saya, dipegang tangan kita, diajak ke gunung itu. Nah di sana kita dikasih tahu, ne Madan Gunung Agung. Itu petunjuknya. Tidak ada 15 menit, lagi dipegang, kelot jadi kelot, selatan. Kita ikut. Ada bukit dan pura-pura. Ini namanya Lempuyang. Lempuyang karena bukitnya bersinar, ini kita lihat tuh. Waktu diajak oleh orang tua itu, ini Lempuyang. Lampuyang gitu. Entah sekarang entah apa namanya kita tahu, yang jelas pada saat itu kita dikasih seperti itu. Lampuyang, lampu adalah nyala, yang adalah beliau yang Maha Kuasa. Inilah sinarnya beliau Maha Kuasa ada di sini. Habis di sana, kita diajak lewat pasir, Selat Segara, lewat lautan, sampailah pada pohon yang besar. Kita tidak tahu entah apa pohon itu, dikasihlah tahu, ne Madan Nuseped. Nah, nanti disinilah nanti Anda untuk memohon kekuatan. Nah, akhirnya begitu mau selesai karena hujan ini, kita bukalah meditasi kita, ternyata masih di pura sekitar. Nah itu akhirnya disuruh untuk melanjutkan, untuk mendatangi gunung ini. Nah akhirnya datang kita dengan bawa Pejati ke Gunung Agung, yaitu ke Lempuyang, itu ke dalam pet. Nah disuruhlah minta ngelingan beliau seperti yang poleng. Nah ngelingan ke suruh untuk mendak beliau, kita langsung ngiring di sini. Nah itu memang ada garis keturunan, udah itu ada petunjuk. Ada petunjuk itu ya. Ada petunjuk-petunjuk. Nah dalam mengobati pasien itu kan ada penyakit
yang medis dan non medis. Nah, untuk mengetahui ini gimana caranya? Nah, itu ada media yang kita dapatkan. Kita dapatkan di Pura Pusaka. Itu berupa cincin. Cincin pada saat mau nyepi nih. Kejadiannya pada saat mau nyepi, karena tukang kukulnya tidak ada waktu itu, terpaksa bendese turun tangan untuk mukul, memberikan tanda bahwa nyepi akan dimulai. Begitu naik ke balai kukul, adalah cincin ini. Ngalimaya itu seperti bersinar. Warna-warna itu. Kan jam 6 kita mulai mukul, jam 6 pagi itu. Kelihatan itu seperti ada sinarnya. Kita ambil, habis ngukul, kita turun, kita langsung masukkan ke cincin, ke jari. Sudah berbentuk cincin? Sudah berbentuk cincin. Nah, di sana kita, apa ini gunanya kan? Nah, ternyata ada petunjuk. Pakailah untuk ngecek gitu. Deteksi. Ngecek, ya. Ternyata kita pun tidak berani pakai ngecek yang mana cek. Nah, ternyata ada pasien yang datang. Kalau dulu kan enggak kita pakai pengecekan kan. Kita hanya pakai petunjuk saja apa yang turun dan sebagainya. Nah, sekarang ditambah dengan ada pengecekan, ini menandakan untuk ngecek medis dan non medisnya. Nah, apabila ada orang sakit, pasien, apabila kita letakkan di jari-jari kakinya, kalau terasa tertusuk jarum atau seperti sedut api itu, si pasien dia akan merasakan panas dan akan merasakan sakit tertusuk. Itu tandanya bahwa ada sesuatu non medis. Nah, sekarang kan banyak masyarakat yang sire nih gitu. Nah, di sana kita tidak mau jawab siapa-siapa, karena kita ingin berikan pemahaman tentang pengobatan itu, karena pengobatan tidak akan sembuh apabila kita katakan si A, si B, si C, tetapi mari kita obati. Nah, akhirnya itu kita pakai, dan banyak sekali yang memang medis, kita serahkan ke dokter. Ya, kalaupun dia minta, umpamanya kalau tidak punya uang dan sebagainya, kita tetap tangani pakai usade. Ya, pakai usade ini, karena kenapa di kaki itu mungkin karena secara medis, mungkin di kaki itu kan pusat saraf. Ya, pusat saraf. Nah, kenapa petunjuknya harus di kaki? Nah, itulah pusat saraf akan kita ketahui semuanya. Deteksi titik sarafnya di sana. Titik sarafnya. Nah, makanya kita tahu kalau umpamanya di kelingking itu kemana arahnya. Nah, itu kita belajar akhirnya. Kita belajar tentang titik akupunktur. Biar kita gabungkan. Ini umpamanya kita cek di sini sakit. Nanti kemana yang di atasnya? Bagaimana untuk sebagainya? Terpaksa. Itu kan di skalonya itu. Di skala itu. Tapi bisa kok. Kita ke akupunktur biar kita tahu, ditanya. Nah, akhirnya kita gabungkan antara akupunktur, kita tanya, kalau jarinya sakit ini, kemana lagi sakitnya? Ini Pak, kesini tepat berarti. Kita tahu akhirnya, kalau ini kita cek sakit, berarti ada gangguan saraf ini. Secara fisik dia gangguan di sini. Akhirnya kan perpaduan kombinasi antara medis non medis kita bisa. Artinya kan bisa penyebabnya dari non medis itu bisa berefek kan ke medis dia. Ke medis bisa. Kan itu biasanya. Bisa. Gitu. Nah, pendeteksiannya dengan non medis itu, tapi juga berimplikasi ke medis. Ke medis. Ya, kan? Nah, itu kan banyak sekali, makanya kan kalau di sini kita cek di jari kelingkingnya, dia kan merasakan tertusuk di sini. Oh, panas, cara tusuk jarum gitu. Nah, kita tahu kan yang ke atasnya dan yang lainnya, apakah di sini saja sakitnya? Tidak mungkin ya. Nah, kemana efeknya ini? Nah, ternyata setelah kita cek, kita belajar untuk di akupunktur kaki, ternyata ini ada kaitannya ke sini. Nah, makanya kita tanya, kalau si sakit, si Rai sakit apa sih? Sakit berarti ada kaitannya. Terus penentuan obatnya? Penentuan obatnya itu usade. Ditambah dengan bisik itu ya. Makanya di sini kan gabungan antara non medis dan medis kita lakukan. Tapi kan banyak juga yang artinya yang bersifat medis itu, bersifat medis dalam artian karena pikirannya yang sakit. Nah, gitu. Gimana cara makanya ini seperti ini sekarang kan banyak yang minta tolong untuk mengobati orang yang bebainan. Nah, itu sudah ya. Bebainan. Kalau kita bicara bebainan, itu kan
saraf yang dikendalikan, pemikiran kan. Nah kalau sudah yang namanya bebainan, kita tetap cek dulu, kita tetap cek jari-jari kakinya, kita cek nanti yang mana ada sesuatu. Nah, kalau umpamanya yang tengah umpamanya jari-jari tengah yang sakit, tengah jari sakit, kita hanya tempelkan saja beberapa menit, nanti dia akan merasakan sampai ke tempatnya semua itu akan panas dia. Nah itu pun sebelum kita lakukan itu, kita bertanya dulu kepada pasien. Nah, kenapa sampai seperti ini? Kadang begini ya. Kalau kadang-kadang kan kalau kita tidak paham tentang diagnosis, prognosis dan bagaimana jalan pengobatan, bagaimana jalan sakit itu kan kita akan bingung nantinya. Makanya kita tanya, ajak wawancara. Nah, ada salah satu pasien yang dibilang bodoh oleh orang tuanya karena tidurnya di Batalongan, tidak mau keluar. Dibilang bodoh karena ada dimohonkan petunjuk ke orang pintar, dibilang ada yang nyakitin dan sebagainya. Nah, juga diobati juga belum sembuh, datang ke sini kita wawancara. Kita tanyakan satu persatu antara yang ngajak ke sini bapaknya dan yang sakit. Kita tanyakan sebenarnya apa yang terjadi, mana yang sakit. Nah dia bilang, saya enggak ada sakit papaku, enggak ada sakit nih. Kalau itu kenapa kok bisa gini? Dia ngeliat tunangan, tunina pegat, di bapak sing setuju. Ini menimbulkan gangguan pemikiran ke psikisnya kan. Nah, udah itu kita keluarkan nih. Nah, sisi bapaknya panggil. Bapaknya panggil, kita tanya, Pak, benar seperti ini ya? Ya benar mungkin. Yang sing tuju, sing cocok dan kan. Nah, ane nganten bapak apa? Panake. Nah, setelah kita berikan pemahaman, akhirnya dia berkomunikasi berdua, suruh lagi datang menghadap berdua. Pertama kan kita satu-satu panggil, keduanya kita panggil, sepakat aliang doase. Langsung kita ngaliang doase, hari ini kita jalannya mundinu pada demen, kalau memang masih sama-sama cinta, silakan. Setelah pernikahan terjadi, kok seger ya bisa semubat. Psikisnya. Berarti kan psikisnya ini. Psikisnya yang tidak bisa dikendalikan. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Kalau kita kan dasarnya karena usade, pasti bertanya dulu apa sakitnya dan sebagainya. Tapi kalau mekoneng, numasang, tidak nanya sakit lagi, kan langsung muncul ini dan sebagainya. Nah itulah perbedaan kita ngecek dulu medis non medis, baru kita lakukan pengobatan. Dari sekian banyak pasien, ada nggak pasien yang gagal diobati? Kalau pengobatan itu kan kadang-kadang kan kembali ke jodoh berobat kan. Kadang-kadang sakti baliani, aeng balian dan sebagainya. Tapi kalau jodoh tidak ada, tidak akan sembuh. Maka itu kita percaya antara pengobat dan yang diobati harus ada satu kesamaan, satu kesatuan pemahaman tentang sakitnya dulu. Makanya disinilah tujuannya kita wawancara dulu. Wawancara, tidak kita tangani langsung, kita wawancara. Nah kalau memang sudah ada kesepakatan dalam hati, kan kita tahu bagaimana forum orang yang nurut kita kan, baru kita lakukan pengobatan. Pernahkah gagal? Pernah. Pernah ini ngobati sakit bebainan lagi. Bebainan. Waktu itu kita pernah diludahi loh. Karena ngelawang ini. Wah ini balian ke kini, awan nunggu boreh cekuh, numudu kecuide lagi. Tapi kita tetap sabar. Kita bukan kecewa, enggak. Tapi memang sakitnya seperti itu. Karena kita berpikir, kalau orang yang sudah bingung, apapun dilakukan. Nah, di sanalah ujian seorang balian. Kalau di sana marah, egois, dan sebagainya, tidak akan berhasil mengobati. Kita tutup pada waktu itu. Tutup. Wah, masih ngemel-mel. Wah, kita suruh bawa pulang. Pulang. Besok bawa ke sini. Nah, besoknya datang dengan situasi yang lain kan. Lagi kita aja ngomong-ngomong. Cek, lagi ngerjet. Karena setiap kita taruh cincin itu, lagi ngerjet. Ada reaksi. Nah, itu baru kita tahu nanti. Apa yang kita lakukan.
Nah, disinilah kita ada tanda-tanda suatu di mananya yang sakit ini. Nah, seperti dia Nah, bilang. makanya pakailah usade. Usade kan. Kalau yang kemarin-kemarin kan wangsoan, minyak dan lain-lainnya kan. Kalau sekarang kita pakai usade. Nah, karena kaitannya ke jari-jari kaki, kita lihat situasinya kemana ini. Ternyata terjadi kan di punduknya itu. Di belakang leher Belakang itu. ya, leher itu terjadi di sana terjadi sesuatu, mungkin jalan darah tidak lancar dan sebagainya. Makanya kita pijit di sana. Penggumpalan. Nah, pijit di sana dengan pakai usade, simbuh. Pada waktu itu kita pakai montong isen dan gula bali. Setelah kita simbuh, sembar, akhirnya seperti orang kepanasan, aduh sakit kebos gitu. Nah, akhirnya setelah 15 menit dia tidur lagi. Nah, untuk membangunkan inilah sebenarnya harus hati-hati. Terkadang kan kita paksakan bangun. Ya. Nah, kita pakailah tirte. Tirte, keningnya kita tirte, akhirnya dia kegiat, mekesiap gitu, kaget ya. Akhirnya bangun, di mana saya di mana? Nah, inilah anunya untuk pengobatan yang seperti itu. Biasanya kan dari awal kita sudah diketahui mana pasien yang bisa diobati, mana yang tidak bisa diobati. Nah, Kan itu ada hukumnya itu. Ada itu kalau tidak salah itu di Lontar Budak Kecapi. Nah, Budak Kecapi, kalau di sana kan dari perjalanan sakit, prognosis dan pengobatan diagnosis di sana sudah lengkap. Nah, di sana dikatakan kan ada cerita nih, ada dua orang Balian yang memang sama-sama sakti dan sebagainya. Kalimusade Kongsadi. Itu berobat, sama-sama pandai mengobati. Ada dua pasien yang kebetulan masuk ke Kalimusade dan Kalimusadi. Nah, akhirnya Kalimusade memberikan simbuh, sembar, besoknya mati. Ini memberikan loloh, mati. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, dari petunjuk di sana disuruh untuk tangkil ke dalam. Dalam di sana ke Yang Durga, ke Dewa Siwa, diberilah petunjuk di sana. Anda mengobati karena Anda tidak tahu terdengar. Itu kan orang mau mati, kenapa Anda kasih simbuh dan obat? Semestinya nanti kasih air tawar saja. Nah, pada saat itulah mulai etika seorang Balian disusun. Ada Sudarmaning Sang Angusadanin. Nah, di sana dibuatkan etika-etika apabila terjadi ini tidak boleh diobati dan sebagainya. Nah, itu juga petunjuk dari beliau. Jangankan untuk jalannya mengobati, jalan pengobatan, di sesari pun diatur di sana. Sesari apabila ada masyarakat yang minta bantuan kepada kita, di sana jelas eki papahan sesari. Kalau umpamanya dia ngaturang 300 rupiah, sepertiga sang musadanin, sepertiga sang yang diobati, sepertiga kepada beliau. Nah, berarti 100, lain 300 nih. Nah, di sana nanti kalau yang diobati, kan kita udah kasih tahu, yang diobati tetap pokoknya aturan tiang deki, ya silakan itu. Nah, tapi aturannya memang seperti itu. Nah, apabila melanggar, di sana sudah ada bisamanya. Wastu yang melanggar, kuas uang makan. Artinya boros hidup dan sebagainya. Makanya saya nggak boleh juga. Tapi banyak juga yang sekarang kan banyak itu. Balian kan gitu. Sekarang kan gini, Pak Wakil selain jadi wakil juga jadi ini. Nah, ketika sekarang orang berobat ke sini kan pasti berpikir, Pak, ya ini saya harus berobat ke Pak Wakil ini. Kadang-kadang jumlah orang yang datang ke sini sebelum Pak jadi wakil bupati dengan sebelumnya gimana? Sangat jauh berbeda. Kenapa demikian begini? Karena masyarakat menganggap kita selaku wakil bupati tidak mau mengambil tugas seperti itu. Setelah kita tanya, kenapa kau tidak mau? Malu dia, Pak. Yang wakil bupati nih si Batis. Makanya kita kasih tahu. Nah, sekarang kalau di rumah
untuk mengobati orang, tidak wakil bupati. Juru mangkunya yang ada. Nanti kalau di kantor, wakil bupati. Tetapi karena lebih populer juru mangkunya di mana-mana pun, tetap juru mangku. Termasuk di Kadang-kadang jarang ini dipanggil wakil bupatinya. Termasuk kemarin Pak Wakil kan disuruh nangani orang Kerawan itu ya? Iya, yang di Timun. Di sekolah SD itu. SD di Timun. Itu sekian kelas itu Kerawan. Artinya itu kan mangkunya yang jalan. Mangkunya. Sekaligus jadi wakil bupati ya. Nah, itulah kita kan tetap kita tangani. Akhirnya kan sadar masyarakat datang kembali sekarang berobat. Hanya saja waktunya yang kita atur. Kalau dulu waktu masih di DPR, pagi ada nelpon, pagi kita ambil langsung. Kita permisi di sana, karena kan kerjanya agak sedikit juga. Tapi kalau sekarang, apalagi ada pengawalan pantop dan sebagainya, kalau pagi telepon ini Satpol PP-nya ikut semuanya ini. Nah, kita kasihlah waktu jam 6 mulainya. Jam 6 ke atas sampai selesai. Berarti sampai jam 1 saya pernah tangani itu. Tiap hari begitu gimana nanti itu? Tapi asungkare karena beliau yang di atas, entah memberikan tenaga atau bagaimana. Padahal kan kita siangnya tidak pernah tidur siang. Tetapi pagi jam 4:30 itu kita sudah bangun biasa. Udah jalan-jalan dan lari itu lagi. Nah inilah kelebihannya. Biasanya kalau orang sampai jam 1, jam 2 tidak tidur, besoknya pasti jam 9 atau jam 8 baru bangun. Kita tetap jam 4:30 udah bangun. Makanya bingung anak-anak yang tenaganya fit-fit kalah bangunnya. Pak Wade, sedikit lagi. Ini terakhir ya, terakhir biar tidak terlalu banyak ini. Kasihan nanti Pak Wade waktunya. Kita kan penyakit itu kan ada yang disebabkan gagayanan manusia, kemudian ada disebabkan oleh makhluk halus. Membedakan ini seperti apa caranya? Nah, ada itu tanda-tanda. Karena ada, kalau nggak salah 5 bagian. Ada penyakit yang disebabkan oleh widi, itu widi disangga-sangga, namanya kepongor. Oleh widi, udah itu disebabkan oleh kawitan leluhur. Nah ini ada oleh leluhur, oleh widi, ada penyakit alamnya, ada penyakit non medisnya. Nah, berarti 4 itu kalau tidak salah. 4. Nah itu bagaimana cirinya? Itu ada cirinya dengan kita ngecek ini. Dengan alat itu. Dengan alat itu kita tahu. Nanti apakah ini penyebabnya dari yang di atas? Karena banyak sekali contoh ini ya. Orang datang minta obat ke kita. Padahal dia segar bugar. Segar bugar tidak ada apa-apanya kalau dilihat dari sisi fisiknya. Segar. Tetapi tiba-tiba begitu kita cek, sakit kepala. Sakit tidak dulunya. Tapi setelah kita cek, kepalanya sakit. Nah kita tanya, pernahkah dulu ada penglingsir ngiring pemangku? Itu. Pernahkah dulu ada penglingsir ngiring yang di atas? Nah, ternyata dia bilang, ada ke penglingsir yang ada di pemangku. Menbeten winten, dia tanya, oh batuh aja saya kita. Nolak dia. Nah akhirnya setelah begitu diikuti petunjuk kita, winten sembuh tanpa obat. Nah, berarti itu yang memang dari di atas. Dari widi itu kan. Widi. Kalau dari makhluk halus, gamang, itu suaranya yang lain kalau kita cek. Ini suara kita tidak ngerti, belege, dede, kemana balik belege gitu. Seperti itu bicaranya. Lepeh nanti. Itu pokoknya kita tidak ngerti soalnya itu. Nah berarti kita udah tahu, oh ini penyebabnya karena lain suaranya. Penyebabnya roh halus. Nah, karena di roh halus kan banyak juga tanda-tandanya kan. Banyak tandanya. Ada orang seneng seperti dewa, asal kepura jeung kepanglok kelaupan. Nah, ini juga disebabkan oleh roh-roh itu. Nah, bagaimana cara penanganannya itu ada berbeda-beda. Ada dengan tirta saja sudah selesai. Ada dengan kita berikan bakar kakinya.
dus-dus istilahnya, Dus itu bisa selesai. Selesai. Nah, yang sangat sulit adalah penyakit yang disebabkan oleh permohonan orang. Yang dimaksud permohonan orang itu Pasangan pasangan itu. dan sebagainya. Berarti perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Ciri-cirinya kalau memang dibuat oleh manusia kan ada dua. Kalau kita orang lain tidak tahu agar jangan ada Fitnah. pemahaman yang lain-lain tuh. Kalau kita dengan kita pakai alat itu, kita akan tahu kaki di sebelah mana yang dirasakan kalau kita cek sakit. Kalau kakinya di sebelah kiri, itu berarti orang cewek. Kalau di sebelah kanan, berarti laki. Itu konsep kita itu, nanti yang lain nggak tahu kita kan. Nah, dengan pakai pengecekan ini, nah, kenapa kita pakai konsep itu? Karena kita ingat pada saat nanam ari-ari, kalau laki-laki pasti di kanan taruh, yang cewek di kiri. Sama dengan tubuh kita kan, tangan kiri, tangan kanan. Nah, kalau kita rangkup dalam istilahnya pengelukun dasa aksara, itu akan kelihatan sekali kanan dan kirinya. Kalau kiri itu cewek, kalau kanan itu laki. Makanya pada saat kalau ada foto orang nganten, di kanan laki di kanan, di kiri loh gitu. Makanya kan kanan kiri di sana. Nah, itulah pakai kita konsep itu. Nah, itu yang kita pakai, tetapi kita tidak membicarakan siapa yang membuat sakit itu. Karena ini akan sangat riskan sekali itu. Tapi kita tahu sebenarnya kan. Tahu kita. Kita tidak bicarakan. Pantang diberitahu ke pasien kan gitu. Yang jelas kita obati sekarang. Nah, itu kalau memang perbuatan manusia. Tapi kan pasien itu biasanya memengkung dadang. Pas siapa ini yang buat saya ini ya? Nyiasat itu seperti apa saya? Makanya kita balik tanya, apa mau sembuh atau mau tahu orang itu? Kalau mau sembuh jangan. Kalau tidak sembuh silakan. Kita cek kembali. Tapi bukan kita yang bicara, dia yang bicara nanti ini dicarikan dan sebagainya. Bukan kita yang bicara. Kita hanya menyaksikan pembicaranya dia saja. Itu sering kali terjadi itu. Kan biasanya sering kali terjadi itu. Paling orang sakit itu yang ditanya bukankah saya sembuh, tapi siapa yang menyakiti. Kan itu. Ya. Gitu. Nah, etika seorang balian tidak boleh menyampaikan itu. Sama dengan etika seorang dokter. Tidak boleh pakai itu kan, menyampaikan sakitnya itu tidak boleh. Harus obati, sembuh lagi 3 kali. Kalau kita kan ada patokan 3 kali pertemuan harus, kalau lebih dari 3 kali silakan cari tempat yang lain, cari pengobat yang lain. Karena kita sudah janji 3 kali pertemuan, artinya sekarang berobat, lagi 3 hari lagi berobat, lagi 3 hari berobat, 3 hari berobat, berarti 9 hari. Harus clear. Kalau tidak clear berarti tidak ada jodoh. Jangan dipaksakan orang itu sampai tiban-tibanan ngubat di tempat kita. Tapi kalau orang cari ini kan mungkin iya. Penutup Pak Made, Pak Wakil ya. Ada enggak puisi ini untuk ke depan? Menjelang pilkada. Ini belum karena masih jauh. Belum. Masih jauh. Dua-dua ini sudah habis. Ya. Nanti kan pasti dekat-dekat itu pasti belum dekat. Nanti tolong bisiki saya. Ya. Kalau beliau tidak kasih petunjuk, kita tidak maju. Gitu. Siap. Kalau beliau petunjuk, lanjutkan. Kita berdasarkan ini etika. Beliau juga etika di partai. Jalan biar sekalo niskalo itu jalan kan. Ya. Ini juga amanat Pak. Ya, kan. Nah, kalau beliau menugaskan Bapak harus jalankan ya harus jalankan begitu ya. Baiklah Pak Wakil, terima kasih sudah berbincang-bincang panjang lebar nih dengan kita. Tentu saya belum puas nih Pak, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya kita diskusikan di sini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Wakil Bupati Klungkung, Bapak Made Kaste, Jero Mangku Made Kaste. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.